Katanya Allah ada di langit. Terus sebelum ada langit Allah ada di mana? Ayo. Masa sesuatu yang qadim yang tidak bermula ada pada sesuatu yang bermula pada langit? Mustahil. Secara akal mustahil. Masa ada sesuatu yang tidak memiliki permulaan bertempat pada sesuatu yang memiliki permulaan? Lalu sebelum dia ada di mana itu? Bisa nggak akidah yang mengatakan Allah tidak bertempat mencari titik temu dengan orang yang mengatakan Allah bertempat? Mereka yang menolak Allah di atas, dalil mereka apa? Otak, akal. Kita katakan kepada mereka, seandainya kita menjadikan akal sebagai sumber akidah, kita bilang seandainya akal cuma satu, nggak jadi masalah. Semua akal manusia model cuma satu, nggak apa-apa mungkin kita jadikan akal sebagai sumber akidah. Masalahnya akal ukul mutafawita, akal itu bertingkat-tingkat. Akal siapa yang mau dijadikan patokan? Makanya berkata Imam Malik rahimahullahu taala, ya laita syi'ri bi ayyi aqlin yuzanul kitabu was sunnah. Sampaikanlah kepada aku dengan akal siapa mau ditimbang Al-Qur'an dan sunnah? Mau pakai akal siapa? Apakah akalnya orang-orang Yunani, Aristoteles dan yang lain-lainnya? Atau akalnya para sahabat radhiyallahu ta'ala ajma'in? Atau akalnya para imam madhab? Atau akalnya ahlul bidah yang muncul belakangan? Akal siapa yang mau dipakai? Ya, akal siapa? Oleh karena tatkala mereka menjadikan akal sebagai sumber akidah dan akal bertingkat-tingkat berbeda-beda, akhirnya outputnya juga berbeda-beda. Outputnya juga apa? Berbeda-beda. Lihatlah, kita berbicara tentang Allah di atas berbeda-beda. Orang-orang Jahmiyah mengatakan Allah tidak di atas, tidak di bawah. Tidak di dalam alam, tidak di luar alam. Mereka mengumpulkan dua yang kontradiktif. Kita bilang kalau tidak di atas berarti di mana? Di bawah. Kalau tidak di bawah berarti di mana? Di atas. Kata mereka Allah tidak di atas dan tidak di bawah. Bingung gitu ya. Tidak di timur dan tidak di barat. Gimana? Kalau tidak di timur berarti di mana? Di barat. Kalau tidak di barat berarti di timur. Allah di mana? Di bawah? Oh enggak, tidak di bawah. Di atas enggak. Terus di mana? Tidak di atas dan tidak di bawah. Berarti Allah enggak ada. Ini yang masuk akal. Enggak masuk akal. Allah apakah di alam semesta apa di luar alam semesta? Allah tidak di alam semesta dan juga tidak di luar alam semesta. Terus berarti tidak ada kalau begitu. Nah, iya kan? Apa bedanya Allah dengan tidak ada? Sifati tidak ada. Apa sih? Kalau ada suatu tidak ada sifati. Tidak ada itu tidak di atas dan tidak di bawah. Benar atau tidak? Benar. Tidak ada itu tidak di dalam alam, tidak di luar alam. Benar atau tidak? Benar. Sebedanya tidak ada dengan Allah, apa bedanya? Ini Jahmiyah. Jahmiyah. Baik, orang-orang Mu'tazilah mereka mengatakan Allah tidak di atas. Terus bukankah dalam hadis-hadis yang banyak, hadis mutawatir, Allah akan dilihat di surga? Di antara kelezatan yang paling indah adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Kata mereka Allah tidak bisa dilihat. Di surga pun tidak bisa dilihat. Terus hadisnya dhaif. Dhaif. Hadisnya mutawatir. 20 sahabat lebih meriwayatkan. Tapi mereka konsisten. Allah tidak berada di atas dan Allah tidak bisa dilihat di surga. Di akhirat kelak. Muncul orang-orang Asy'ariyah, pendapatnya lain lagi. Kata mereka Allah tidak di atas, tetapi bisa dilihat di surga. Beda lagi ya. Nah, dilihatnya bagaimana? Lihatnya ada arah melihat atau tidak? Antum kalau melihat ada arah dilihat? Ada arah, ya. Kalau antum melihat ada arah dilihat atau tidak? Dilihat. Ya berarti Allah ada di suatu arah. Makanya Nabi SAW mengatakan, Innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara lailatal badri la tudamuna fi ru'yatihi. Sungguhnya kalian akan melihat Allah dalam riwayat ayanan yaumal qiyamah. Kalian akan melihat Allah dengan mata kalian pada hari kiamat kelak sebagaimana kalian melihat rembulan. Rembulan di mana? Di atas. Di atas. Bukan Allah seperti rembulan, tidak, tapi cara melihatnya. Sehingga kata Nabi kalian tidak perlu berdesak-desakan. Kalau rembulan perlu kita berdesak-desakan? Tidak perlu. Demikianlah melihat Allah pada hari kiamat kelak. Orang-orang Asy'ariyah bingung, kata mereka Allah tidak di atas tapi Allah dilihat pada hari kiamat. Hari kiamat. Lihatnya bagaimana? Ya pasti ada arahnya enggak? Iya, ada arahnya. Kata mereka Allah tidak boleh ditunjuk di mana, enggak boleh. Kalau ditunjuk salah, loh Nabi tunjuk Allah atau tidak? Kata Nabi ya Allah saksikan. Semuanya pakai akal, tapi ternyata outputnya berbeda-beda. Baik Jahmiyah, Asy'ariyah maupun apa? Mu'tazilah. Contoh mereka menggunakan akal juga. Kalau Allah beristiwa di atas arsy, Allah berada di atas langit. Kata mereka berarti Allah lebih kecil daripada langit, berarti Allah butuh kepada langit. Karena yang di atas lebih kecil daripada yang di bawah dan yang di atas butuh kepada yang di bawah. Ini disampaikan oleh Ar-Razi, tokoh Asy'ariyah. Bantahannya gampang. Tidak semua yang di atas berarti lebih kecil daripada yang di bawah dan tidak semua di atas pasti butuh kepada yang di bawah. Contohnya langit dan bumi. Yang lebih di atas mana? Langit atau bumi? Langit. Mana yang lebih besar, langit atau bumi? Langit lebih luas. Apakah langit butuh kepada bumi? Jawabannya tidak. Tidak ada tiang. Tidak ada tiang menyangga antara bumi dengan apa?
langit. Berarti menunjukkan yang di atas tidak mesti nempel kepada yang di bawah, yang di atas tidak mesti butuh kepada yang di bawah, yang di atas tidak mesti lebih kecil daripada yang di bawah. Kalau itu antara makhluk dengan makhluk saja tidak lazim, apalagi antara Allah dengan makhluk. Menggunakan akal. Makanya semua mu'attil, semua penolak sifat pasti musyabbih. Dia pasti membagaimanakan Allah terlebih dahulu, baru kemudian dia tolak sifat tersebut. Kata dia berarti melazimkan demikian. Makanya waktu ada orang datang kepada Imam Malik bertanya, "Wahai Imam Malik, kaifa stawa? Bagaimana Allah beristiwa?" Imam Malik marah. Berkeringat sampai dia marah. Dia berkata, "Al-istiwa'u ma'lum." Istiwa kita ngerti maknanya, itu di atas. Di atas. Wal kaifu majhul, bagaimananya kita tidak tahu. Wasu'alu anhu bid'ah, dan bertanya tentang bagaimananya adalah apa? Bid'ah. Kata Imam Malik, usir orang ini dari pengajianku. Kenapa? Dia bertanya tentang bagaimananya. Nah, anda bagaimana tahu bagaimananya? Kalau anda ingin tahu bagaimananya sifat Allah, anda harus tahu bagaimana zat Allah terlebih dahulu. Iya. Dalam kaidah al-kalamu fi sifat far'un 'anil kalami fi dzat. Pembicaraan tentang sifat adalah cabang dari pembicaraan tentang zat. Kalau anda tahu bagaimana zat Allah, baru anda tahu bagaimana sifatnya Allah. Kalau anda tidak tahu bagaimana zatnya Allah, bagaimana anda bisa bayangkan sifatnya Allah? Kalau anda ingin membayangkan tentang Allah di atas ars, bagaimana bayangannya? Pertama anda harus tahu Allah seperti apa. Iya. Zatnya bagaimana? Terus kedua anda harus tahu ars seperti apa. Baru anda bisa bayangkan Allah di atas ars. Kalau anda ars saja anda tidak tahu, Allah pun anda tidak tahu, terus gimana anda bayangkan? Beriman saja kepada ayat-ayat Al-Quran. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah beristiwa di atas ars. Sudah selesai. Itulah pemahaman para sahabat. Jangan kita gunakan akal kita kemudian menolak apa? Hadis-hadis dan ayat-ayat. Hati-hati. Ya. Tatkala kita berpegang kepada akal, akhirnya macam-macam akhirnya penafsiran karena akal berbeda-beda. Ya, karena akal berbeda-beda. Oleh karenanya hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam masalah akidah kita ya di antara cara yang keliru menjadikan akal sebagai sumber akidah. Baik. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah ya penjelasan yang singkat dari Ustadz Dr. Firanda Andirja MA hafizahullah taala, yaitu tentang terkait Allah ada di atas arsy. Nah, teman-teman ya. Jadi kalau saya dengar yaitu pendapat yang dijelaskan oleh Ustadz Nuruddin ini sangat membingungkan ya, teman-teman ya. Jadi Ustadz Nuruddin ini tidak mempercayai bahwasanya Allah itu ada di atas. Jadi Allah itu nggak boleh ditunjuk. Tapi giliran melihat Allah di surga bisa dilihat. Tapi ngelihatnya bagaimana? Nggak tahu kan ya. Padahal Allah itu tidak boleh ditunjuk katanya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi saya lebih mantap yaitu penjelasan dari Ustadz Dr. Firanda Andirja MA tentang terkait masalah Allah ada di mana. Namun ya teman-teman, orang-orang seperti Ustadz Nuruddin ini ketika giliran ada oknum Habib yang mengatakan bahwasanya memiliki karomah, yang bisa memadamkan api neraka, yang bisa menurunkan hujan susu, mereka percaya karena itu adalah karomah. Jadi akalnya itu nggak dipakai langsung. Tapi ketika Allah mengatakan Allah di atas aras, mereka tolak. Dan tentang terkait masalah Allah ada di atas, terlalu banyak dari dalil, yaitu dari Al-Quran maupun hadis Nabi SAW. Bahkan teman-teman, saya itu pernah menanyakan tentang Allah ada di mana, itu sama dengan anak kecil. Saya tanya, adik, Allah ada di mana? Itu langsung menjawab di atas langit. Ada yang bilang di langit, ada yang bilang di atas. Nah, itulah fitrah manusia, yang dimana anak tersebut itu pikirannya itu masih murni, jadi belum kemasukan syubhat-syubhat. Nah, maka dari itu fitrah manusia menunjukkan bahwasanya kalau ditanya Allah ada di mana, di atas. Tapi ini malah menolak. Kalau kemudian pakai akal, giliran ada Habib mengatakan ya memiliki karomah ini dan itu, percaya padahal itu bukan karomah tapi karangan bebas. Ada juga yang mengatakan bahwasanya guru sekumpul bisa membelah diri menjadi dua. Orang-orang percaya. Jawabannya apa? Kalau Allah berkehendak. Ya Allahu Akbar ya teman-teman. Jadi mereka itu selalu mengatakan demikian. Kalau Allah berkehendak. Sedangkan dalil-dalil Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW mereka tolak. Ya, dalilnya apa? Kalau Allah berkehendak, seperti itu. Nah, oke teman, mungkin ini bisa kita pahami ya. Jadi akidah Ahlussunnah
para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akidah para salafus soleh, mereka meyakini bahwasanya Allah ada di atas. Oke, teman-teman, jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.